Juru bicara UNHCR bicara soal gelombang pengungsi Rohingya datang ke Indonesia. Ratusan pengungsi Rohingya mendarat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga desa Kuala Besar keberatan dengan kedatangan mereka dan menginginkan para pengungsi segera pergi. Apa yang akan dilakukan UNHCR? Sampai kapan kita terus menerima para pengungsi Rohingya? Untuk wawancara tim pencari fakta dengan juru bicara UNHCR, begitu juga dengan video-video orang Rohingya, ini dia. Kedatangan pendatang dari Rohingya ke Sumatera Utara ini dianggap permasalahan Rohingya ini masih belum juga selesai. UNHCR dinilai masih lambat dalam menangani hal ini. Kita akan langsung menanyakan kepada juru bicara UNHCR. Kita temukan dokter. Ini suasana orang Rohingya ya. Ini orang Rohingya. Ya, di sebelah saya sudah ada juru bicara dari UNHCR, Mbak Mitra Salimah. Senang bisa berbincang dengan Mbak Mitra akhirnya. Selamat siang, Mbak. Sehat, ya? Sehat, alhamdulillah. Nah, ini juru bicara UNHCR. Nanti tim pencari fakta akan berbicara seputar orang Rohingya. Ada pergeseran kedatangan. Dari yang kita ketahui awal mereka sekian gelombang itu datangnya ke Aceh. Sekarang yang kita ketahui di akhir 2023 atau bahkan awal 2024 kemarin mereka datangnya di Sumatera Utara, di Medan begitu ya. Faktor apa yang Ya, di Aceh juga sering datang orang Rohingya, begitu juga dengan di Sumatera Utara ya, dengan wilayah Langkat yang viral baru-baru ini. Orang Rohingya tiba-tiba sudah masuk ke pekarangan rumah warga ataupun di lorong-lorong rumah warga. Itu kita tidak bisa ketahui secara pasti ya, karena kadang-kadang kapal itu kan memang bisa terombang-ambing di laut untuk waktu yang sangat lama tanpa kepastian. Dan sebenarnya mungkin sebelum mendarat di Aceh atau di tempat lain, mereka juga pernah mencoba untuk mendarat di negara lain, kita tidak tahu. Jadi sebenarnya terkait di mana mereka mendarat itu bukan sesuatu yang bisa kita prediksi gitu, tidak bisa kita ketahui alasannya kenapa. Mbak Mitra, Ternyata orang Rohingya ini tidak mesti mendarat ke Indonesia atau ke Aceh, namun juga mereka mencoba ke negara-negara lain. kami juga ingin mengkonfirmasi sejumlah hal karena banyak sekali isu ya yang bermunculan berkaitan dengan adanya pendatang dari Rohingya ini. Salah satunya kalau kita berbicara yang di Medan yang terakhir kali kemarin, ini ada temuan bahwa ternyata mereka datang dan seluruhnya memiliki identitas yang sama, identitas tanggal lahir, dan juga ditemukan ada makanan-makanan segar yang ditemukan di dalam perahu ataupun juga kapal itu, yang kalau misalnya kita berpikir ya mereka kan kurang lebih 20 harian seharusnya mereka sudah kehabisan bahan makanan ataupun kalau misalnya masih ada juga kondisinya tidak segar lagi. Ini apa yang bisa dijelaskan dari UNHCR, Mbak? kalau terkait kartu identitas ya, jadi tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, mereka kan sebagian besar datang dari Bangladesh, di mana mungkin saja ketika mereka berada di Bangladesh, mereka sudah terdaftar sebagai pengungsi di negara tersebut oleh UNHCR yang ada di negara tersebut. Artinya sudah terverifikasi sebagai pengungsi. Betul, jadi mungkin ya ada kemungkinan mereka datang dari Myanmar, karena di tahun 2017 itu memang ada perpindahan besar dari Myanmar ke Bangladesh. Apabila misalnya satu di antara mereka memang melarikan diri dari Myanmar karena waktu itu mengalami konflik ke Bangladesh, pada saat mereka datang ke Bangladesh itu mereka juga akan diterima dan diverifikasi atau didata oleh UNHCR di Bangladesh. Jadi sangat mungkin mereka sudah punya kartu identitas sebagai pengungsi yang dikeluarkan oleh UNHCR Bangladesh. Nah, kalau terkait tanggal lahir yang sama, itu memang suatu standar UNHCR. Karena begini, banyak sekali dari pengungsi ini ya, terutama Rohingya ya, karena pengungsi Rohingya itu kan tidak diakui keluarga negaraannya di negara manapun. Artinya mereka tidak punya catatan sama sekali ketika mereka lahir, kapan mereka lahir, di mana. Karena memang orang Rohingya ini tidak diakui ada negaranya, jadi
orang Rohingya ini tidak punya dokumen penting ya, atau dokumen kependudukan seperti KTP, akte kelahiran. Mereka tidak punya karena mereka tidak punya negara. Yang berkaitan dengan jati diri mereka. Sehingga ketika mereka registrasi ke UNHCR, biasanya karena tidak ada tanggal lahir, itu kita akan menggunakan standar 1 Januari. Untuk memudahkan pendataan. Betul. Yang penting ada kurang lebih yang bersangkutan usianya berapa tahun. Gitu. Tapi ya kalau mereka tidak punya dokumentasi, kadang-kadang mereka juga tidak mencatat kapan saya melahirkan, kapan anak saya lahir. Disitulah kenapa kita menggunakan 1 Januari. Ada juga yang mengatakan bahwa UNHCR lambat dalam menangani hal ini. Pak Wita sendiri menanggapi hal ini seperti apa? Oke. Sebenarnya yang pertama sebelum kita bisa bekerja memberikan pertolongan. Ini kita lihat suasana orang Rohingya ya, di bawah tenda atau di kamp pengungsian. Di sini kita lihat ada anak-anak, ada ibu-ibu ya, ada juga laki-laki. Di sini kita lihat orang Rohingya di bawah tenda atau di tempat kamp pengungsian. Kepada pengungsi adalah bagaimana negara mau menerima pengungsi tersebut gitu. Dan dalam hal ini Indonesia menerima pengungsi dan kami sangat berterima kasih kepada pihak pemerintah dalam hal penerimaan gitu ya. Jadi ketika pemerintah sudah menentukan suatu tempat tertentu untuk menampung pengungsi, kemudian kita akan mengikuti arahan mereka. Disinilah yang masih kami banyak koordinasikan dengan pemerintah dalam arti penentuan tempat yang memungkinkan untuk UNHCR bekerja secara maksimal gitu. Artinya itu bentuk kerjasama UNHCR dan juga pemerintah saja untuk menangani mereka. Iya, itu bagian dari koordinasi kita untuk memastikan penyelamatan di laut dan untuk memastikan agar pengungsi yang datang dan membutuhkan bantuan itu bisa menerima bantuan secara tepat waktu gitu. Jangan sampai memberikan mereka resiko sampai terjadi kecelakaan gitu. Karena kita di sini besar sekali resikonya untuk bisa terjadi kecelakaan di laut apabila tidak diberikan bantuan darurat. Terima kasih banyak sekali. Terima kasih Mbak Tiara. Kita temukan fakta selanjutnya. Ya, sudah bersama saya saat ini Pak Beni M. Saragih yang merupakan tim Satgas PPLN Kemenko Polhukam dan juga Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional Deputi Bitkor Kamtibmas Kemenko Polhukam. Terima kasih atas waktunya untuk fakta, Pak Beni. Baik, langsung saja Pak Beni, untuk permasalahan Rohingya di Aceh dan yang terbaru ini juga di Medan, kami sempat kemarin mendatangi salah satu titik pengungsi yang di Deli Serdang, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sejauh ini karena memang sudah lebih dari 1 pekan dan nampaknya masih terus berdatangan ya Pak, kalau kita lihat. Penanganannya kalau dari tim PPLN sendiri seperti apa? Saya akan jelaskan sedikit. Yang sudah datang ini kan kurang lebih 11 gelombang. Nah, 11 gelombang mungkin berada di angka 1.800-an. Bapak Beni Saragih, Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Berdasarkan Perpres, nah kita harus tahan. Kita harus berkoordinasi dengan Pemda setempat terkait masalah untuk penempatan sementara mereka. Sampai sejauh ini pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia itu masih negara transit, bukan negara tujuan. Nah, jadi berarti negara Indonesia ini dijadikan sebagai negara transit. kalau kita tanya tujuannya adalah Malaysia. Apa yang membuat mereka akhirnya singgah terlebih dahulu ke Indonesia, Pak Beni? Ini kan Malaysia juga kan menjaga perbatasannya dan mereka sudah negara Malaysia sudah mengambil kebijakan bahwa mereka menutup, tidak boleh lagi masuk. Malaysia berdekatan dengan Aceh. Nah, Berarti Malaysia punya sifat tegas ya, menjaga perairan mereka supaya tidak masuk orang asing dan juga orang Rohingya. Mereka menjaga perbatasan lautnya, menjaga dengan ketat. Jadi orang Rohingya ini ya menuju ke Aceh. Walaupun dibilang di sini Indonesia dijadikan sebagai negara transit. ini mungkin menjadi sasaran yang baik bagi sudut pandang para pengungsi, mungkin karena memang daerah yang syariat Islam,
mereka mungkin menganggap ini bagian dari kami, jadi mereka mendarat ke sana. Bisa dikatakan bahwa Indonesia ini sebenarnya kebobolan akan hal ini. Kalau kita lihat dari terjadi tahun-tahun lalu, kenapa? Pertama mungkin iklim, cuacanya baik, mereka bisa masuk. Kalau kita lihat, kalau dibilang kebobolan, kayaknya kita terlalu jauh kita bilang kebobolan ya. Tapi yang pasti ketika mereka masuk dan sudah masuk wilayah Indonesia, kita wajib menerima mereka. Tidak ada kata-kata atau narasi namanya pushback, dorong, atau musir. Kita tidak boleh. Baik, sekalipun Indonesia tidak menandatangani konvensi Iya. pengungsi 1951. Tapi ingat, ketika kita tidak menandatangani konvensi pengungsi 51 dan protokol 67, tapi kita ada juga aturan yang kita ratifikasi. Kita lihat ini warga orang Rohingya ya sudah mendarat di daratan. Ini sepertinya suasananya malam, memang suasananya malam. Mereka sudah mendarat ya di pinggir pantai. Tadi ada juga nampak boot yang diberi cahaya oleh warga. Contoh hal. Jadi karena kita berjaga di sini. Nah, ketika mungkin ketemu di laut, kita arahkan mereka ke negara tujuannya, ya, bukan diusir, diarahkan ke negara tujuan. Malaysia ya Malaysia. Penanganan ini sepenuhnya ditangani oleh tim PPLNK yang kemudian berkoordinasi dengan UNHCR atau Nah, kalau berbicara mengenai penanganan di laut, istilah berarti harus kita lihat ke istilah kedaruratannya. Manakala mereka mau tenggelam, ya kita harus tolong. Mbak Tiara tadi menyinggung Ya. masalah penempatan. Perpres nomor 125 tahun 2016 sudah jelas. Di situ ini berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk menentukan. Jadi kalau ada narasi yang bilang ini tunggu PPLN pusat menentukan, nah gitu loh. Kalau Kemenko Polhukam ini kita bagian berkoordinasi. Nah, kalau tadi sempat disebutkan data 1.800 yang sudah Iya. berdatangan etnis Rohingya di Indonesia, Betul. sementara kita tahu untuk di Cox's Bazar sendiri penampungan atau pengungsian yang ada di Bangladesh ini jumlahnya adalah jutaan. Iya. Seperti apa kemudian antisipasinya? kita mengarahkan ketika ketemu di laut, arahkan ke tempat tujuan. Itu artinya sudah diperketat ya, Pak Beni? Ya, Sampai kapan pemerintah Indonesia akan terus menerima dan menampung mereka? oke, Mbak. Ini masalahnya bukan di negara Indonesia saja ya. Ternyata memang kalau kita lihat-lihat ya Malaysia, Thailand, itu mereka sudah menerima sampai dengan 150 sampai 350 ribu. Itulah mereka sekarang mengapa Iya, menutup? mungkin kebijakan mereka menutup, kita nggak tahu ya. Itu kebijakan negara lain terkait masalah Cox's Bazar. Mbak udah tahu kan? Cox's Bazar kebakar. Betul. Ya kita harus siap. Baik, Kombes Pol Beni M. Saragi, terima kasih banyak atas Ya, Mbak. waktunya dan juga penjelasannya. Saya selalu, Pak Beni. Ya, terima kasih Mbak Tira. Kita temukan fakta selanjutnya. Tidak hanya di Aceh, kedatangan etnis Rohingya di Deli Serdang, Sumatera Utara juga menimbulkan keresahan warga. Permasalahan mengenai Rohingya ini terus menimbulkan polemik. Adanya anggapan bahwa perpindahan etnis Rohingya dari Bangladesh menuju ke Indonesia ini bukan karena persekusi, tapi ternyata fakta yang kami temukan di lapangan bahwa mereka mengalami sejumlah kekerasan termasuk penculikan anak yang kemudian menyebabkan mereka harus mencari tempat yang lebih aman. Pihak dari UNHCR menyebutkan bahkan mengklaim bahwa sebenarnya pemerintahan Indonesia ini sudah menerima kedatangan pengungsi dengan cara melakukan penyediaan lokasi pengungsian bagi etnis Rohingya yang datang ke Indonesia. UNHCR pun juga disebut lamban dalam menangani hal ini dan mereka menyebut bahwa ini terjadi karena koordinasi yang terus dilakukan oleh pemerintah demi menyediakan tempat yang aman bagi etnis Rohingya yang terus berdatangan hingga saat ini. Saksikan terus fakta setiap hari Senin pukul 8 malam.